Nah, Nabi Syed ini yang dijuluki Hibatullah, pemberian Tuhan, terjemahan Indonesia, terjemahan Jawa nih, itu Pitoyo, binaringane Pangeran Gusti Kang Maha Toyo. Maka ajaran disebut kapitayat. Itu bukan berarti terus kemudian bukan Islam. Itu Islam yang diajarkan di zaman dahulu kala, memiliki sistem syariat, sistem tatanan yang agak berbeda. Kalau kita mengenalnya misalnya Tribawono, kalau orang Hindu memahaminya Trimurti. Yaitu kalau Islam ada 3 bait, Baitul Makmur, Baitul Muqaddas, Baitul Muharram. Sebetulnya kan sama barangnya, cuma cara pembahasannya beda-beda. Hukum kehidupan, hukum kesemestaan, hukum kealaman. Dan mereka akan mengajarkan Hamayu Hayuning Bawono, bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana kita mengikuti tatanan hukum alam, karena tatanan hukum alam ini juga tatanannya yang menciptakan siapa, yang meletakkan hukum itu, tatanan alam itu siapa? Ya Allah. Kalau berbicara agama itu di sisi Allah sesungguhnya adalah Islam, memang faktanya demikian. Karena agama-agama yang dikembangkan sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam yang dirajukan oleh Nabiullah Syed. Nabiullah Syed itu putra Nabi Adam yang beliau memiliki julukan dalam bahasa Arabnya itu Hibatullah, atau pemberian Tuhan atau anugerah Allah yang diberikan kepada umat manusia, karena beliaulah bapak pembaharu yang merintis peradaban awal bangsa manusia di dunia ini, yaitu beliaulah yang merintis peradaban Lemuria. Nah, Nabi Syed ini yang dijuluki Hibatullah, pemberian Tuhan, terjemahan Indonesia, terjemahan Jawa nih, itu Pitoyo, binaringane Pangeran Gusti Kang Maha Toyo. Maka ajaran disebut kapitayat. Itu bukan berarti terus kemudian bukan Islam. Itu Islam yang diajarkan di zaman dahulu kala, memiliki sistem syariat, sistem tatanan yang agak berbeda. Tapi substansi ajarannya, inti ajarannya sama, karena inti ajaran Islam itu tauhid, ketuhanan yang bertumbuh pada ajaran tauhid. Dan itu sama sepanjang sejarah risalah dakwah yang disampaikan oleh para nabi, sama, tidak ada berubah sedikitpun. Yang mengalami penyempurnaan adalah tata cara beragama, tata cara bersosial. Zaman Nabi Syed pernikahan boleh antara saudara kandung. Sekarang disebut incest, tidak boleh. Pada zaman itu masih boleh karena manusia belum banyak. Tapi bukan saudara kandung yang lahir lahir kembar, bukan saudara kembarnya. Tapi tetap saudara seayah seibut, ini bukan saudara kembarnya. Kalau menikah saudara kembarnya tidak boleh. Dalam tata hubungan pernikahan syariatnya begitu pada zaman Nabi Syed. Nah, contoh pada zaman Nabi Musa ada tata syariat orang bertobat karena dia melakukan dosa besar terkait dengan kemusyrikan, pengingkaran ketuhanan, bukan hanya maksiat biasa, bertobatnya dengan cara bunuh diri. Itu syariat waktu itu. Pada zaman Rasulullah SAW, syariat itu diubah. Tata cara, proseduralnya, syariatnya ya, mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia. Tapi inti ajarannya, tauhidnya, milahnya sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tidak berbeda-beda. Maka substansi ajaran agama-agama itu, meskipun akhirnya berkembang menjadi keyakinan, substansi ajaran langit, ajaran tauhid, substansi ajaran Islam. Bahkan pengembang ajaran Hindu siapa? Ada versi sejarah menyebutkan dia adalah Yusa, yang sahabatnya Nabi Musa saat melakukan perjalanan bertemu dengan Nabi Khidir. Itu yang mengembangkan ajaran Hindu. Siapa yang mengajarkan ajaran Buddha? Dzulkifli. Nabi Dzulkifli. Bagian dari sejarah mencatat seperti itu para nabi semua berawal dari wahyu langit dan kemudian mengalami perubahan-perubahan, mazhab berkembang macam-macam. Wajar. Bahkan Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad syariatnya berkembang hingga kita juga sudah mengalami berbagai macam akulturasi, bahkan ada yang mengalami penyimpangan dan segala macam. Al-Quran itu jelas. Al-Quran itu lebih mementingkan nilai kemanusiaan
atas nilai keagamaan. Ibaratnya beda agama jadi dimaafkan, tapi wes suloyo karo masalah kemanusiaan dia berbuat lalin langsung dihukum, tidak ada toleransi. Itu bahasa Al-Quran jelas. Tapi sekarang ada pemahaman yang terbalik, seakan-akan agama lebih unggul di atas kemanusiaan, sehingga justru kemanusiaan diinjak-injak atas dengan alasan agama. Padahal Al-Quran tidak mengajar seperti itu. Kan persoalan problem pemahaman. Ya, sama ketika Hinduism, ketika Buddhism kemudian mengalami problem pemahaman yang menyimpang dari substansi ajaran. Beda yang asli itu tahu kan? Ya, beda yang masih tua itu tahu kan? Banyak ajaran tauhid bersebaran di sana. Nah, soal kemudian agama itu dipahami dengan personifikasi, dengan persimpulan itu wajar. Dia menyimpulkan sebuah pemahaman dalam bentuk yang sifatnya profan yang mudah dipahami. Maka dia bikin kayak semacam istilah dewa-dewa apa segala macam itu untuk memahami. Kalau kita mengenalnya misalnya Tribawono, kalau orang Hindu memahaminya Trimurti. Ya, kalau Islam ada 3 bait, Baitul Makmur, Baitul Muqaddas, Baitul Muharram. Sebetulnya kan sama barangnya, cuma cara pembahasannya beda-beda. Ada yang membahasakannya melalui lukisan, ada yang membahasakannya melalui kata-kata, ada yang membahasakannya melalui tarian, ada yang membahasakannya melalui patung. Tapi bukan patung itu yang disebut patung, itu simbolisasi dari sebuah nilai ajaran. Awalnya kan begitu. Saat kemudian seiring waktu perkembangan, generasi berikutnya tidak memahami substansi tafsir dari kitab suci itu, kemudian memahami secara kurang tepat, ya wajar itu perkembangan budaya. Makanya belajar untuk langsung kembali kepada yang asli itu sangat penting. Jangan mudah kita dibelokkan oleh berbagai macam pemahaman. Kita harus bisa kembali ke substansi ajaran. Inti dari ajarannya bagaimana? Kita pelajari secara bebas dan terbuka. Kita tidak dipagari terlebih dahulu, belum sudah terbagari oleh berbagai macam mazhab. Setiap mazhab nanti mengatakan dialah yang benar mutlak, yang lain sesat mutlak. Maka sebuah pemahaman. Artinya Islam sebagai istilah untuk agama, ini agama yang memang di sisi Tuhan itulah agama yang diturunkan oleh Tuhan. Agama kepatuhan. Patuh pada tatanan ketuhanan. Patuh pada hukum kesemestaan, hukum kehidupan, hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan itu. Maka syariat dimunculkan untuk mengikuti proses dari tatanan hukum alam itu. Nah, itu siapapun begitu, sampai ajaran keyakinan, asal dia benar-benar pasti dia akan mengajarkan kearifan untuk memahami hukum kehidupan, hukum kesemestaan, hukum kealaman. Dan mereka akan mengajarkan hamayu hayuning bawono, bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana kita mengikuti tatanan hukum alam, karena tatanan hukum alam itu juga tatanannya yang menciptakan siapa, yang meletakkan hukum itu, tatanan alam itu siapa? Ya Allah. Nah, di level substansi ini tidak ada perbedaan di antara keyakinan apapun. Perbedaannya nanti persoalan syariat. Sembahyang juga beda-beda. Sembahyangnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus itu beda-beda. Waktunya kapan, caranya beda-beda. Nah, itu persoalan prosedur saja. Jadi ngening itu dulu sebagai salah satu cara sembahyang. Memang dikembangkan oleh Nabi Sis. Ngening. Apakah tidak sah syariat itu dilakukan? Apa sah? Zaman sekarang sah dilakukan, tidak ada larangan. Yang tidak boleh dilakukan tidak ada larangan. Tidak ada larangan, ya sah saja. Tapi apakah ketika memang sudah menyatakan diri mengikuti Islamnya Nabi Muhammad, kemudian meninggalkan tata aturan sholatnya ala kajian Nabi Muhammad? Ya tidak. Jadi sholat ala kajian Nabi Muhammad digunakan plus sembahyang ala Nabi Sis digunakan. Berarti kita kan mewarisi yang pertama dan yang terakhir, mewarisi tata ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sis, leluhur kita juga bisa menghasilkan Muhammad. Nah, kita malah lebih utuh, lebih lengkap. Nah, tidak kemudian memilih boleh kok tidak ada larangan, ngapain? Nah, kita gabungkan itu dua-duanya. Oke. Itu terkait istilah Islam. Beda dengan istilah Islam yang kemudian untuk membedakan antara rukun iman dan rukun Islam, juga rukun ihsan. Ini Islam artinya lebih ke sistem operasi. Modus operandinya Islam itu seperti apa operasinya. Kalau iman itu lebih berbicara tentang security system, sistem pertahanan dan keamanan. Manusia menjaga fitrah, menjaga marwah tata kehidupan agar selaras,
tidak saling berbenturan, ini bagaimana? Itu dasarnya iman. Ya, dasarnya iman. Kalau Islam, inti pemikirannya adalah bagaimana kita melakukan operasi, sistem operasi. Di situ ada seperangkat nilai sekaligus tindakan-tindakan, sebuah manajemen agar pertahanan dan keamanan yang sudah kita kuatkan, kita kukuhkan dengan rukun iman itu bagaimana perkembangkan. Karena hanya tahan dan kokoh pada fitrah tidak akan mampu berkembang. Perkembangan harus ada pengelolaan lebih lanjut. Nah, pengelolaan lebih lanjut ini dengan cara rukun Islam itu. Untuk mencari posisi ketahanan, misalnya kita pangan, itu kan ada kedaulatan pangan. Sebelum sampai pada posisi kedaulatan pangan, kita harus melewati tahap paling awal, yaitu ketahanan pangan. Kalau tahan aja belum mau mencapai kedaulatan. Nah, posisi ketahanan pangan ini rukun iman yang berbicara.